Jering itu rusuh, bacot, kontroversial, berisik. Benarkah? Akhir-akhir ini kita sering mendengar komentar negatif tentang salah satu personel band Superman is Dead ini. Terakhir dia dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dalam dugaan kasus pencemaran nama baik. Bahkan dia pun dilaporkan oleh salah satu pecalang yang viral di sosial media karena merazia beberapa orang yang sedang bersantai minum alkohol di Pantai Kuta yang kemudian disentil oleh Jering itu sendiri. Jika kita tidak bijak dalam melihat fenomena seperti ini dari sudut pandang yang berbeda, tentu kita dengan mudah menghakimi seseorang dari opini negatif kebanyakan para netizen. Jadi mari kita mencoba melihat sisi lain dari Jering ini. Pria dengan nama asli IGD Ari Astina ini adalah seorang musisi yang sering menyampaikan kritik sosial lewat lagu-lagunya, juga lebih sering lewat postingan dia di sosial media. Dia juga seorang aktivis yang sering menyuarakan gerakan Bali tolak reklamasi di Teluk Benoa. Karena menurut dia reklamasi Teluk Benoa ini hanya akan menguntungkan para investor semata. Saat ini dia juga getol menyuarakan gerakan Bali tolak rapid yang menuai begitu banyak kontroversi. Dia berpendapat bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi besar para elit dunia. Dia pun berani menantang kalau dirinya siap disuntikan virus corona ke tubuhnya. Jika kita melihat dari sudut pandang yang lain, dia ini sangat berani sekali menyuarakan sebuah pendapat yang notabene akan membuat dia menjadi public enemy. Tapi dia tidak semata-mata bersuara tanpa melihat beberapa kejanggalan yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah banyaknya rumah sakit yang nakal memanfaatkan pandemi ini untuk mendapatkan dana insentif dari pemerintah. Jering mengkritik Ikatan Dokter Indonesia dan pihak rumah sakit sebagai kacung World Health Organization atau WHO. Dalam akun Instagramnya dia menuliskan, gara-gara banget jadi kacung WHO, IDI dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang tanggung jawab? Dia juga menambahkan, bubarkan IDI, saya nggak akan menyerang kalian sampai ada penjelasan perihal ini. Karena cuitannya tersebut, pada tanggal 16 Juni 2020, Ketua IDI Bali, IGD Putra Suteja melaporkannya perihal pencemaran nama baik. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2020, ia ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana 6 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Kita lihat kritik sosial yang disampaikan Jering ini ingin menyerukan masyarakat agar kritis terhadap kinerja pemerintah khususnya yang berkecimpung di bidang kesehatan agar bekerja lebih baik dan tidak mengambil kesempatan atau keuntungan dalam situasi pandemi seperti ini serta memberantas oknum-oknum nakal yang bermain sebagai mafia kesehatan. Jika kita lihat dari sisi lain lagi, misalnya pariwisata. Tidak bisa dipungkiri Bali adalah salah satu tujuan wisata dunia dan pendapatan dari sektor pariwisata ini sangatlah besar. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini pada pariwisata Bali sangatlah berat sehingga banyak hotel atau pelaku wisata terpaksa harus banting setir untuk bertahan. Saat ini pemerintah mulai mencoba membuka kembali Bali untuk turis domestik menyusul wisatawan asing yang akan dijadwalkan pada bulan September. Aksi demo Bali tolak rapid yang dilakukan oleh Jering ini bisa jadi mata pisau yang mempunyai dua sisi. Yang pertama, gerakan yang dilakukan Jering ini ingin membuktikan bahwa teori konspirasi yang dia katakan adalah benar adanya dan kita semua dibohongi oleh WHO dan para elit dunia. Yang kedua adalah gerakan tolak rapid ini bisa jadi sulit diterima oleh masyarakat internasional atau orang-orang yang percaya akan virus corona. Wisatawan asing yang percaya dengan virus corona dan sangat peduli dengan kesehatan diri dan keluarganya, mereka akan berpikir dua kali untuk berlibur atau menghabiskan uangnya di Bali. Dengan adanya demo tolak rapid ini bisa jadi indikasi bahwa orang-orang di Bali tidak peduli dengan pandemi ini dan bersikap acuh terhadap protokol kesehatan.
Jering memang kerap menuai berbagai kecaman dari para haters maupun dari para netizen. Namun di balik garangnya seorang Jering yang penuh tato ini, dia adalah salah satu musisi hebat dan pencipta lagu-lagu yang syarat dengan kritik sosial dan gerakan melawan lupa seperti kasus aktivis Munir dalam lagu Sunset di Tanah Anarki. Lagu yang dia ciptakan ini adalah lagu yang penuh dengan semangat perjuangan melawan ketidakadilan terhadap penguasa yang semena-mena. Sehingga esensi atau nilai dalam lagu tersebut sangatlah dalam. Jadi, bagaimana menurut kalian Jering ini?